Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, pada video hari ini kita akan membahas tentang statistika ukuran pemusatan data, yaitu median atau nilai tengah dari data berkelompok. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, kalian mampu menentukan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu median, yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu median, yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata, yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mean atau rata-rata. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang median atau nilai tengah dari sekelompok data. Adapun salah satu contoh manfaat kita mempelajari median atau nilai tengah adalah, misalnya, seorang guru ingin membagi siswa dalam suatu kelas menjadi 2 kelompok sesuai dengan urutan nilai. Nah, untuk membagi siswa menjadi 2 kelompok, maka kita dapat menentukannya dengan menggunakan konsep median atau nilai tengah dari data yang ada. Nah, median merupakan suatu nilai yang terletak di tengah-tengah kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi, nilai yang terletak di tengah-tengah sekumpulan data yang telah diurutkan itu disebut dengan median. Kemudian menentukan median ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, median dalam data tunggal, dan yang kedua, median dalam data berkelompok. Untuk median dalam data tunggal, mari kita ingat kembali. Di SMP kita sudah belajar tentang median atau nilai tengah dari ukuran pemusatan untuk data tunggal. Masih ingat bagaimana cara mencari median dari data tunggal tersebut? Coba perhatikan contoh berikut. Diberikan data pengunjung taman kanak-kanak setiap hari Senin sampai Jumat sebagai berikut. Kemudian, kita diminta untuk mencari berapakah median atau nilai tengah dari data pengunjung taman kanak-kanak tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut untuk membahasnya secara bersama-sama, saya ingin kalian mencoba mengerjakan contoh tersebut secara individu, dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, mari kita bahas. Untuk menentukan median dari data tersebut, langkah awal yang harus kita ambil adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita lihat nilai yang berada di tengah-tengah dari data tersebut.
yaitu pada data ketiga 40 di hari Rabu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa median dari data tersebut adalah 40. Lalu bagaimana jika banyak data yang kita miliki itu genap? Seperti pada contoh tersebut, jika banyak pengunjung taman dari hari Senin sampai Sabtu, maka tentukan median dari data tersebut. Silahkan kerjakan terlebih dahulu sebelum kita kembali membahasnya bersama-sama. Nah, jika sudah selesai, mari kita bahas. Nah, jika banyak data yang kita miliki itu genap, maka cara mencari mediannya yaitu dengan mencari dua data yang terletak di tengah-tengah seluruh data yang ada. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa dua data yang terletak di tengah-tengahnya yaitu 40 dan 50, yaitu data ketiga dan data keempat. Lalu kita jumlahkan dua data tersebut dan dibagi dua. Lalu bagaimana jika kita mempunyai data dalam jumlah besar? Misalnya data yang berjumlah 50, 70, ataupun 100. Sehingga data tersebut dikumpulkan dalam data berkelompok yang disajikan dalam bentuk interval atau kelas-kelas. Maka dari itu, kita akan menghitungnya dengan menggunakan konsep median data berkelompok. Adapun rumus umum untuk menghitung median dalam data berkelompok yaitu median sama dengan TB ditambah P kali dalam kurung 1/2N dikurang FKS per FM, di mana TB ini merupakan TP bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, kemudian P itu adalah panjang kelas median, FKS sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan yang terakhir ada FM, itu sama dengan frekuensi dari kelas median. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari perhatikan contoh soal berikut ini, di mana kita diminta untuk menentukan median dari data berat badan 50 siswa yang telah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti tabel di samping. Nah, untuk menentukan median dari data tersebut, terlebih dahulu kita harus membuat tabel bantuan yang berisi data frekuensi kumulatif. Masih ingat bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatifnya? Yaitu dengan cara kita menjumlahkan frekuensi demi frekuensi sampai pada kelas interval terakhir. Setelah itu, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu di mana kelas median berada dengan membagi banyak data menjadi dua, yaitu N/2, di mana N atau banyak data adalah 50, yaitu 50/2 hasilnya adalah 25. Kemudian kita lihat pada frekuensi kumulatifnya. Kelas yang memiliki frekuensi kumulatif pertama yang mencapai 25 atau lebih dan tidak boleh kurang dari 25, maka kelas tersebut adalah kelas median. Nah, setelah kita menentukan letak kelas median, langkah selanjutnya adalah kita tentukan TP bawah kelas median. Berarti batas bawah dikurang 0,5, yaitu 46 sebagai batas bawah kelas median, dikurang 0,5 hasilnya adalah 45,5. Kemudian selanjutnya, tentukan panjang kelas median, yaitu kita ketahui adalah 5, karena dari 46 sampai 50 itu ada 5 angka. Langkah selanjutnya, menentukan FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti, karena kelas mediannya di frekuensi kumulatif 33, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 19. Kemudian selanjutnya, menentukan FM atau frekuensi kelas median, yaitu didapat frekuensinya adalah 14. Dan langkah terakhir, setelah kita menentukan semua nilai-nilai tersebut, kita masukkan data-data yang didapat ke dalam rumus umum menghitung median, yaitu median sama dengan TB atau TP bawah ditambah dengan P panjang kelas dikali dengan dalam kurung
N per 2 dikurang FKS per FM. Nah, TB-nya adalah 45,5, kemudian ditambah dengan panjang kelas yaitu 5, dan dikali dengan dalam kurung N-nya tadi adalah 50, berarti 50 per 2 dikurang FKS-nya yaitu 19, kemudian dibagi dengan FM yaitu frekuensi kelas median yaitu 14. Kemudian dihitung dan didapatlah hasil akhir yaitu 47,64. Jadi dapat disimpulkan median dari data berat badan siswa adalah 47,64 kg median. Nah, agar kalian lebih mengetahui bagaimana cara menentukan median dari data berkelompok, mari kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing melalui LKPD yang akan dibagikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan pastikan kembali bahwa setiap anggota terlibat aktif dalam diskusi, karena di akhir kita akan masuk pada sesi presentasi. Nah, selain menggunakan buku paket yang sudah kalian miliki, kalian juga bisa mencari informasi tambahan dari sumber lain, seperti internet, untuk membantu memahami materi dengan lebih baik. Selamat berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, baik. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan, sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi hasil diskusi kalian. Pada tahap presentasi ini, kita akan mengacak kelompok yang akan tampil terlebih dahulu dan kemudian mengacak nomor siswa dalam kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita mulai. Untuk soal nomor 1, kelompok pertama yang akan tampil adalah selamat untuk kelompok 1. Dan anggota dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah siswa dengan nomor 4. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kelompok yang akan tampil adalah selamat untuk kelompok 2. Dan anggota dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini adalah siswa dengan nomor 5. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang modus atau nilai yang paling sering muncul dari ukuran pemusatan data berkelompok. Jadi, pastikan kalian sudah memahami materi hari ini agar bisa lebih mudah mengikuti pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.